Saya mau sumbang 1 juta. Insya Allah, tabarakallah. Saya mau sumbang 1 juta. Masih edisi di Muara Gembong, Kampung Beting, Bekasi, Jawa Barat. Di video part kedua ini saya bertemu dengan warga yang mendirikan yayasan gratis untuk anak-anak maupun orang dewasa sebagai upaya memberantas buta huruf di wilayah ini. Yayasan tersebut juga memproduksi berbagai cemilan dan minuman dari pohon mangrove. Menurut saya ini sangat luar biasa karena warga berhasil memanfaatkan tanaman yang sebelumnya hanya dianggap sebagai penahan abrasi. Hal ini menjadi suatu hal yang unik di Kampung Beting. Untuk teman-teman yang ingin membantu produk lokal Kampung Beting, saya sudah menyiapkan nomor kontak beliau di kolom deskripsi. Selain itu, saya juga bertemu dengan warga lain yang mengeluhkan kondisi jalan menuju kampung ini. Mereka menganggap warga Muara Gembong khususnya di Kampung Beting sengaja ditelantarkan karena akses jalan yang sekarang menjadi jalan Pemda tidak kunjung diperbaiki. Secercah harapan muncul ketika mereka mendengar dari media bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin membangun tanggul di sepanjang pantai utara Pulau Jawa guna menyelamatkan jutaan jiwa di sepanjang jalur pantai utara ini. Masih banyak cerita dan kisah sedih yang menyelimuti Kampung Beting. Untuk itu, mari kita cari tahu bersama-sama. Ada yang bantu ya, Bu ya? Iya, ada yang bantu ngasih. Oh, jadi hiasan kerang gitu ya, Bu ya? Iya, buat anak. Mungkin sebagian orang, termasuk saya sendiri, awalnya mengira bahwa Kampung Beting hanya berprofesi sebagai nelayan. Namun, pandangan itu berubah setelah saya bertemu dengan Ibu Siti Maunah, pendiri yayasan gratis untuk anak-anak hingga lansia. Saat ini, rumah beliau menjadi wadah bagi warga untuk mencari sumber mata pencarian lain, selain menjadi nelayan. Ibu Siti Maunah mengajak warga sekitar, khususnya para istri nelayan, untuk membuat cemilan dan minuman dari tumbuhan mangrove. Hasilnya pun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga yang bekerja di tempat ini. Dari pertemuan tersebut, kami berbincang banyak dan saya sangat salut atas perjuangan beliau selama ini. Mana, Bu? Oh, ini anak yatim ya? Mau kebagian bubuk susu kakak ya? Halo, kita bagi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, iya aku yang kesana, nggak apa-apa. Ibu, terima kasih. Kalian udah pulang sekolah semua? Belum? Kalian baru mau sekolah ya? Bentar, satu-satu ya. Nih, satu-satu. Ini anak yatim. Bentar. Ini aku kasih, nggak apa-apa. Ya. Oh, Salim, ya Allah. Bentar, nggak. Bentar ya, sabar ya. Sudah. Susunya udah ini, Mbak, udah. Oh, udah. Ya, yang udah kamu udah? Udah, bentar. Nih, kamu udah? Oh, udah. Oh, ini udah, Masya Allah, jujurnya. Maaf, sayang. Aduh, maaf. Iya. Aduh. Sebentar. Ya Allah. Ini belajar di sini semua, Bu? 50 santri. 50 santrinya? Masya Allah. Sebentar ya. Kamu belum kan? Iya, sebentar ya. Nih. Sebentar. Iya. Mudah-mudahan saya bisa kesini lagi bawa lebih banyak lagi ya. Iya. Nih. Ya. Nih. Oke. Oh, mau Salim. Oke, terima kasih banyak, cantik-cantik. Dah. Ya Allah, baiknya. Jalan pokoknya saya nyapu aja nggak sampai nggak bersih kalau masuk mah nggak ada assalamualaikum dari saya assalamualaikum gitu dan anak-anak pun tanpa harus dikasih tahu akhlak dulu. Mama Bu, ini ada kakak-kakak Mama Bu. Ibu, punten. Di sini Apa ini? Udang. Oh, udah. Masih ada, Bu? Anaknya dua. Punten. Iya, saya habisin aja di sini nggak apa-apa. Ini masih ada. Maaf. Ini ya. Iya, masih ada. Nanti saya ambil dulu di motor ya. Boleh Ibu, boleh. Ini saya buat adik-adiknya. Nih, sebentar. Bentar. Ini nih, masih ada. Ini susunya. Nih. Si Deni sama siapa ya? Nih, satu. Nih, satu-satu ya. Satu-satu. Siapa yang belum? Nih. Oke. Oh, lewat sini. Punten ya, Pak. Aduh. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman ini pakai jembatan kayak begini ya. Ya Allah.
Ya, ini bener-bener udah rumah panggung. Ya Allah, enak banget rumahnya di sini. Subhanallah. Enak banget rumahnya, Bu, tapi Ini rumahku. Jadi ada dosen Atmajaya yang datang awalan saya, Iya. kemudian bisanya sampai Depkes dagang saya. Saya pelatihan pas banjir. Orang teman-teman pada pergi, saya enggak. Itu disapa sama dosen dan alhamdulillah, ayo Bu, dari tahun 2016 saya diajak terus karena rumah di tengah laut nih. Wow. Ini satu pengalaman yang unik sekali. Teman-teman, rumah di tengah laut ini bisa nih seperti ini. Wah, luar biasa. Nih, jadi sekitarnya di sini udah air semua, guys. Tuh. Jadi berasa punya rumah di tengah laut banget ini. Apa ini pidada, Bu? Iya, pidada itu buah mangrove, salah satunya itu pidada. Mangrove itu kan banyak jenisnya. Oh. Ada pidada, ada api-api, ada itu banyak sekali. Jadi yang kita produksi di pidada. Oh, jadi teman-teman, jadi warga Muara Gembong yang khususnya di Kampung Beting ini ada produk UMKM lokal nih seperti ini nih, boleh banget kita support teman-teman. Dodol nih, coba bayangin. Ada yang nyangka nggak tanaman mangrove bisa jadi makanan kayak begini? Tapi di sekitar sini ada, Bu, maksudnya mangrove-nya yang buah. Di pinggir kali mas, banyak. Oh, banyak yang di pinggir kali ya? Ini kan habis dibeko saya tuh, jadi habis sampai ditanam lagi tuh udah dibawain bibitnya dari Oh, di bekonya dari mana, Bu? dari kali. Ibu, aku mau nanya deh, ini udah berapa tahun sih ngalamin banjir kayak begini? Wis, dari tahun berapa ya mas? Udah lama sekali. Iya, iya. Karena emang ibu bangga jadi orang Muara Gembong itu punya produk gitu loh. Dan ini juga rumput mas yang numbuh di pinggir kali itu loh. Ini? Nih, Teman-teman nih, ini. Bikin ini mas. Dibikinin ini ya? Nah, jadi kita buat Jadi, tas tuh. Nih, kayak gini. Jadi buat tas, jadi pengrajin di sini tuh luar biasa sekali. Supaya ada penghasilan gitu loh mas. Betul, Bu, Nelayan tuh betul, lagi betul. angin begini nggak ada penghasilannya. Kata saya, jadi saya berusaha bagaimana cara membantu ibu-ibu nih ya. Jadi jamaah Mustang kalau hari Jumat kita ajarin buat sholat. Terus Jumatnya lagi kita baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran ada metode Islam kita ajarkan. Makanya ibu lagi ini mas, lagi mencari donatur yang mau membantu. Ibu beliin buku 200 buku buat guru-guru ngaji. 200 buku untuk guru Harganya ngaji. 25.000 mas. Padahal emang gak gede kalau yang banyak duitnya mah ya berarti Iya. 5 juta doang mas. Iya, betul, Bu, betul. Bukunya tuh sudah musyawarah sama ketua-ketua di sini. Ayo Iya. para ibu yang ada yang mau ngasih 10 ya alhamdulillah. Iya. Jadi sistemnya wakaf mas. Iya. Ya, jadi mereka barangkali mau mewakafkan Iya. buku metode Islam itu untuk cara cepat membaca Al-Quran. Bisa buat anak-anak, bisa buat ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga mudah loh mas mengenalkan hurufnya. Ibu, ini saya mau sumbang 1 juta, ini juga titipan donatur juga. Tuh, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya juga bukan dari saya sebenarnya, saya cuma perantara. Namun ada donatur yang bisa kemarin titipkan ke saya gitu. Jadi saya nyumbang 1 juta, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi teman-teman, kita menyumbangkan atau memberikan sedikit titipan donatur untuk tempat ini, di mana tujuannya adalah membeli Al-Quran karena ibu-ibu di sini kekurangan Al-Quran, teman-teman. Ya, semoga bermanfaat ya. Ibu, terakhir, apa yang sudah didapatkan bekerja ikhlas seperti ini? 1 aja, 2 deh boleh kalau 2. Allah mudahkan ya Allah, anak sampai belajar kuliah dari mana ya Allah. Pas kemarin mah dia harus bayar sidang, uangnya dari mana? Kalau nggak ada uang besok mama dia harus ngulang lagi mas, sampai bayar semester 4 juta dari mana? Ya Allah ya Rabbi, Engkau Maha Kuasa ya Allah, beri hamba rezeki ya Allah. Dan alhamdulillah anak ibu kuliahnya di Cirebon. Alhamdulillah udah ada yang transfer. Kirim nomor rekeningnya nih, katanya saya ngasih. Alhamdulillah 5 juta ya mas. Bikin langsung besoknya ibu lari ke kecamatan sama ya, transferin ke sekolahan, ke kuliahan. Mas udah tetap 3 bulan lagi mau berangkat, harus wisuda seumur anak sampai kuliah sampai lulusnya mas. Ibu nggak tahu tempat kuliahnya tuh kayak apa.
Habis kalau mau kesana, udah mama nggak usah kesana, mendingan duitnya buat bayar makan aja, uangnya buat bayar itu aja, mah kosan aja, kontrakan ya. Jadi oh iya ya udah nak, ada uang lagi tuh, iya pas 1,5 juta, kalau mobil ya ongkosnya dari ya udah, jadi buat dia. Sampai masa sih Pak anak mau wisuda kita nggak berangkat ya. Jadi ibu tuh minta, ya Allah engkau maha kaya, Allah hamba yakin engkau maha kaya, mudahkan urusan hamba. Ayo guys, kita ke depan. Kita karena sinyal di sini tidak ada. Ternyata di sini sinyal susah sekali. Ya, makanya kalau jualan online susah. Jualan online di sini susah, teman-teman. Ya, dibawanya ke Jakarta dulu. Jakarta yang bantu. Batu di sana betul. Insya Allah jadi dapat oleh-oleh kita. Ah, iya boleh. Iya. Iya. Halo. Hai. Ih, kamu main air. Awalnya, saya hanya berniat untuk tarik tunai di agen ini. Kebetulan, ini satu-satunya warung sembako paling lengkap di Kampung Beting. Warung ini menjadi tumpuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sinilah saya mendengar berbagai kisah yang cukup memilukan. Penyebab utama permasalahan mereka adalah kondisi jalan yang rusak. Kesedihan warga juga semakin bertambah karena pemimpin terdekat seakan-akan tidak peduli dengan keadaan warga Kampung Beting. Para pemimpin ini hanya hadir ketika masa pemilihan suara. Setelah itu, mereka seakan hilang dan tak pernah kembali. Betul. Iya, jadi sebetulnya salah satunya saya pengen ke sini itu adalah ada teman yang ngasih tahu, Pak. Kalau di Muara Gembong, Kampung Beting itu jalannya parah banget. Bukan parah lagi, banyak yang diupload juga jalanan kita, jalanan apa ya disebut, Iya. sampai malu kita Betul, keluar betul, ke sini. betul, Pak. Betul, Jalanan kampung jin buang anak katanya disebut juga jalanan pelebur dosa di sini. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi Betul, kita betul. malu sebagai warga Iya, sini iya, betul, gitu. betul, Terkadang miris kita, jadi kita malu kalau ada tamu. Iya. Bahkan dulu waktu tahun kemarin Lebaran pernah tuh ada warga Bogor satu mobil ke sini. Saking pengen dia ke pantai Muara Beting, karena kan mahasiswa kan responsifnya bagus, positif. Saking pengen menunjang masyarakat sinilah, maju dari segi perekonomian, salah satunya kan diviralin dari segi pantai, bagus lah gitu ya, namanya di YouTube ya. Sampai bagus lah gitu ya. Ternyata faktanya Jalan ke dari sininya? Bogor ke sini sampai bilang istilahnya, ya Allah, jalan sampai bilang istilahnya kapok, nggak mau kesini lagi karena apa, faktor jalanan. Jadi sebenarnya kalau misalkan jalanan kita bagus, artinya kan wisata di sini kan artinya Bisa hidup lagi. Iya, Sebenarnya kan dia beli bensin, Iya, betul. beli makanan. Iya, betul. Artinya sampai warung-warung yang ada di desa ini ke pinggir jalan. Jadi kan dia sampai bilang, aduh mas saya nggak mau kesini lagi katanya gitu. Kenapa yang jalanannya, katanya mobil saya sampai banyak copot, katanya begitu, udah bengkel nggak ada, katanya begitu, sedih saya. Ini sebenarnya daerah sampai kita malu sebagai warga sini, namanya ada tamu ya. Iya, betul. Artinya kan bentuk masukan kita, artinya sebagai bukti apa namanya, kasihan apa ya, kita perhatian sama pemerintah juga. Iya. Gitu, biar cobalah desa kita ini biar lebih Diperhatikan gitu, Pak ya. diperhatikan. Ini bukan Iya, Mas, kalau saya perhatiin lebih lebih 10 tahun lebih jalanan desa kita. Astagfirullahaladzim. Bingung saya gitu diajuin saya itu sampai pemerintah. Padahal ini Iya. tidak terlalu jauh Pemerintah, dari kota iya. ya, Pak ya. Dan ini masuk wilayah Jawa Barat, Bekasi. Nah, iya, jadi kan status jalan ini kan ada status Pemda, setahun atau 2 tahun saya nggak tahu. Cuma kita bukan bicara setahun 2 tahun, ini memang sebelumnya Iya. memang udah parah, betul. Parah, iya. Desa ini kita bingung maksudnya gini. Ya kasihanlah masyarakat begitu. Soalnya sebenarnya masyarakat pada pengen banget, cuman ngadu ke siapa? Betul. Bingung. Kita udah ngadu ke perangkat desa, ya jawabannya katanya mungkin bulan besok katanya. Mungkin bulan besok tahun kapan kata dia, nggak tahu tahun kapannya. Makanya ya tolong bantulah masyarakat sini. Apalagi- Kita juga maksudnya biar sama-sama bener-bener bagus lah gitu. Iya, Sama-sama benar-benar. butuh. Iya, betul, Iya, Pak. kita butuh pemimpin juga butuh kita. Iya, Gimana benar. nih solusinya? Kita sih nggak saling salah menyalahkan, enggak. Benar. Artinya gimana caranya desa kita terpencil ini
Cuma permintaan satu nggak neko-neko, kita mah cuma jalanan aja. Iya, jalanan. betul, jalanan, Pak. Kalau Saya jalanan setuju kan banget ada jalanan. sembako juga bantuan Iya. kan enak. Enak, Mas bener. aja kan sendiri yang Iya, ngerasain kan, saya ya? ngerasain Enak banget. nggak jalan dari Jembatan Joko ke sini? Waduh, hancur Paling parah, banyak Pak, kan bener. diurut Mas. Iya, Nah, betul. kalau kagak diurut Mas paling gimana ntar? Iya, kecengklak. Ini luar biasa banget jalanan ke sini tuh Iya. tidak ada yang beres, Nah, benar Pak. Mas juga ngerasain. Saya Sampai ngerasain ada sekali, YouTuber bener. itu bilang kampung kita ini kampung apa ya? Kampung jin buang anak. Kan malu kita sebagai warga kan begitu. Betul. Pak. Malu gitu sampai ada warga Bogor tuh mau dia ke wisata pantai Muara Beting. Sampai dia bilang begitu, kita nggak mau ke sini kata gitu. Karena kenapa Mas? Kita tanya dia belanja ke sini. Jalanannya Mas, mobil saya sampai rusak, bocor. Iya. Begitu yang kendaraan sama anak sekolah, Mas bayangin anak sekolahan ke SMA, ke SMP banyak pada jatuh. Tukang dagang di sini Mas nggak pada mau ke sini karena apa? Jalanan kalau ditanya. betul. Tukang kerupuk ke sini kerupuknya pada pecah. Tukang kerupuk pada patah. Cuma keuntungan berapa? Kita juga sembako ke sini aksesnya Mas. Kendaraan mahal, kita jual mahal sembako, tahu sendiri ibu-ibu mah. Harga Betul, lebih betul. pintar ibu-ibu Bener-bener, kita. iya. Nah, di sini kita jualan kayak kerja bakti. Iya, bener. Lah, Capek doang nah, dapatnya, Pak, capek ya? doang. Jadi kan kita gimana? Iya, betul. Setuju. Kalau jalanan begini Mas, makanya ya tolonglah masuk MKM juga nggak bisa bergerak Mas. Nggak bisa, Kalau jalan benar begini. Pak. Saya Karena yakin nggak jalan- bakal bisa bergerak, Lah, susah. Iya, sekarang kan kalau Walaupun ada bantuan potensinya apa-apa, gede. sekarang kan pengen jalur air. Iya, benar. Lah jalur air masyarakat sini mah jarang yang pada punya perahu. Benar. Jangan orang atas kalau bantuan pada pakai perahu, orang jangan pakai perahu, pakai kendaraan dia biar ngerasain. Iya, benar-benar. Iya, kalau perlu bupatinya ke jangan pakai perahu, jalan dia. Ada gak sih Pak pejabat yang udah jalan kesini? nanti pakai kendaraan motor dia biar ngerasain. Oh iya, gitu, benar, rasanya benar. kita rasain. Hah, pejabatnya kesini naik perahu? Terang enggak kalau ada bantuan apa pakai Oh, pakai perahu. Oh, siap. Artinya jangan pakai perahu lah, pakai motor. Pakai motor ya, cobain. Biar yang ngerasain apa yang dirasain masyarakat sini, daerah bawah, daerah pesisir. Saya udah ngerasain Pak. Lah, Saya iya. udah 2 kali kesini Pak, Mas betul udah Pak. Rasain, enak enggak? Parah, Masyarakat bener. bawah. Padahal kita masyarakat bawah kalau misalkan kita naik pohon kelapa itu Jakarta Utara gedung bertingkat kelihatan. Masa di sini kita bener-bener menengah ke bawah lah kalau begini terus kita Iya. lah nggak ada kesetaraan antara masyarakat pesisir sama masyarakat atas. Iya, betul Pak. Setuju Pak. Tolonglah salamin juga sama Adi Kunang. Iya. Adi Kunang, Pak Adi Kunang Iya, ya. Pak Adi Kunang salam dari Iya, Pak betul. Dedi juga. Iya, iya, Kita betul, mewakili masyarakat. Iya, iya. Kasian kalau begini terus udah sekarang rob. Iya, banjir rob kayak begini. Laut udah Ah, ntar bulan 12 banjir dari Citarum. Lah kita mah diajar dari laut, diajar dari Citarum. Lah kita sekarang di mana mau kita Iya. pindah ke planet kita? Tani laut, cuman kita minta bantu itu aja artinya satu permintaan kita artinya yang lebih prioritas coba jalanan lah sebenarnya kan jalan kan udah ada anggarannya apalagi Betul, Pak, betul. Pak KDM sekarang kan Iya. belum prioritas kan Betul, Cuman betul, kita jalan. di daerah bawah kok nggak terasa. Iya, benar. Pak Adi Kunang khusus desa Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong banyak desa-desa yang lain yang di pesisir ini Pak. Iya, kasihan khusus banget Muara itu. Gembong. Soalnya daerah pesisir kita bingung gitu ya. Hmm. Kok ngejomplang banget antara Muara Gembong, Bekasi Utara, Muara Gembong, Kecamatan Muara Gembong sama tetangga kita Cilincing. Yang tadi saya bilang naik pohon kelapa tuh Cilincing Marunda kelihatan. Iya. Ya mati pelan-pelan. Apa memang kita mau dimatiin secara pelan-pelan? Istilah kasarnya. Istilah kasarnya seperti itu, Iya, warga kita. Pak, Iya, ini mah artinya masyarakat mengeluarkan unek-uneknya begitu. Baik, Pak. Artinya tujuannya biar ada solusi nih. Iya, iya, gitu. Pemerintah lebih sayangnya nih sama masyarakat. Betul, betul. Biar semua ada pemeriksaan masalah. Betul, betul, Pak. Kita Setuju, Pak. kasihan lah kita terus-terus begini. Kalau masyarakat awam ngomongnya cuma di belakang masyarakat tokoh masyarakat tua. Kita pernah nanya sama pihak pemerintah desa. Ya dia juga apa kata pemerintah Pemda kita nanya begitu. Jadi pernah Nah, jadinya. iya kita sebagai masyarakat ditendang-tendang kayak Iya, betul. bola. Alhamdulillah status jalan kita udah Pemda. artinya ada titik terang. Iya, iya. Status jalan Pemda ya mungkin kemarin mah mungkin jalannya jalan desa ya oke lah begitu. Iya, iya. Amburadul juga sekarang kan udah jalan Pemda. Masa kita demo ke kantor Pemda bawa masyarakat 10 mobil losbak gitu kan gak lucu. Artinya kan pemerintah Pemda juga kan Iya, benar, benar. yang jelek makanya Iya, betul, gitu. betul. Pemerintah desa juga kan begitu. Masa kita secara emosi, maksud kita bicara dari hati ke hati lah gitu. Tolong salamin juga Iya, serius siap. Iya, Pak. Soalnya Ini- maaf ya kalau iya. Pak DM itu artinya dengan cara begini dulu. Iya, betul, Pak. Jadi Ya, harus kalau ini begini, dulu. tolong Biar di salam lah, Pak notice KDM gitu, Pak ya. Pak Gubernur, tolong kirimin ke Instagramnya atau gimana Pak? Iya, Salam saya, salam iya. Pak Gubernur. Ada anak yang sakit di pinggir laut, Mas. Bayangin sama Mas, sedangkan ya pihak kesehatan itu jauh, Mas. Bayangin sama Mas rasain punya saudara, punya anak gitu, punya keluarga.
Anak mas sakit di daerah pesisir, harus pakai perahu. Untungnya nggak meninggal duluan mas, bayangin mas. Sedangkan di sini rumah sakit jauh mas. Iya, bayangin. Berapa kilo dari sini ke rumah sakit, Pak? Jauh, butuh 3 jam 4 jam mas. Astagfirullah. Iya, termasuk anak saya sendiri saya ngerasain mas, jam 12 malam. Saya bawa motor ucrak. Hujan-hujan rintik mas, banjir tergenang begini. Iya, sampai kapan gitu? Saya ngerasain anak saya sendiri, sumpah demi Allah mas. Iya, sampai begini. Makanya saya tolong mas rekaman ini, Iya. tolong sampai sama Pak KDM, Pak Iya. Gubernur, Bapak Aing, salam buat masyarakat pesisir, khususnya Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong. Tolong jalanan Pak, Bapak jalanan Pak, jalanan kita ini udah bertahun-tahun Pak, udah lebih dari 10 tahun Pak. Iya, tolong Pak, lebih dari 10 tahun, tolong Pak, ini jalanan juga, tolong Bapak. Iya, tolong Bapak perhatikan karena desa ini bener-bener jalanan bener-bener udah lama nggak diperbaiki. Khusus masyarakat sini minta nggak neko-neko, itu cuma satu Pak, perekonomian biar maju itu satu, jalanan aja Pak. Bapak Ade Kunang, Bapak Gubernur, Bapak KDM, tolong bantu perangkat-perangkat instansi terkait supaya jalanan kita benar-benar responsif untuk Kecamatan Muara Gembong, desa-desa terpencil, khusus Desa Pantai Bahagia Pak. Ini Pak, Desa Pantai Bahagia ini udah lama banget Pak, udah lama banget dari jalan desa sampai sekarang jalan Pemda. Soalnya udah banyak korban Pak, banyak korban, ibu-ibu terjatuh. Boleh Bapak cek YouTube semua Pak. Masa kami harus demo ke kantor Pemda? Masa kami harus demo ke kantor kecamatan, ke kantor desa? Kan nggak lucu Pak. Kita mau menyelesaikan ini nggak pakai cara emosi, tapi kita bicara dari hati ke hati. Artinya supaya semua terselesaikan untuk jalanan aja Pak. Tolong masyarakat kami daerah pesisir bantu Pak. Karena memang jalan kami bener-bener parah total Pak. Salam buat kami masyarakat pesisir untuk Bapak. Terima kasih Pak. Baik.